Kerjasama Indonesia dan Malaysia. Kelompok 6, Octavian Sandy Saputra sebagai ketua, anggotanya adalah M. Ihsan, Lina Rosifa, M. Azril Adi Saputra, dan Tera Valentin. Latar belakang, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang sejarah dan geografis. Secara geografis, Indonesia dan Malaysia terletak di wilayah Asia Tenggara, membentuk bagian dari Kepulauan Sunda yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam. Kedua negara ini berbagi batas darat dan laut, menciptakan hubungan yang erat secara geografis. Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia terdiri dari Pulau Kalimantan, bagian yang disebut Kalimantan Timur di Indonesia, di Sarawak, serta Sabah di Malaysia. Sementara itu, perbatasan laut antara kedua negara melibatkan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional. Kedekatan geografis ini juga memainkan peran penting dalam aspek kerjasama ekonomi dan keamanan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, wilayah geografis yang sama membentuk dasar untuk kerjasama dalam mengatasi tantangan bersama, seperti keamanan maritim dan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Next, kerjasama di berbagai bidang. 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang pendidikan, 3. Bidang sosial, dan bidang pertahanan. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia mencangkup berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kedua negara telah menjalin berbagai perjanjian untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka, seperti Agreement on the Promotion and Protection of Investment atau APPI dan Comprehensive Economic Cooperation Agreement atau CECA. Selain itu, kolaborasi dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur juga menjadi fokus untuk memajukan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Bidang sosial. Kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang sosial mencangkup berbagai aspek, seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Proyek bersama antara kedua negara dapat melibatkan pertukaran pengalaman, pelatihan tenaga kerja, dan program-program bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Bidang pendidikan. Kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan melibatkan pertukaran pelajar, mengembangkan kurikulum bersama, dan kolaborasi lembaga pendidikan untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan mutu pendidikan di kedua negara. Indonesia dan Malaysia mempererat kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Kerjasama ini dinilai akan meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi antara institusi pendidikan tinggi kedua negara. Bidang pertahanan. Kerjasama tersebut antara lain meliputi konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama, berbagi informasi strategis di bidang pertahanan dalam simposium, seminar maupun kunjungan studi, serta kerjasama militer di berbagai bidang antara angkatan bersenjata. Kemudian juga dengan melakukan pertukaran personel, pendidikan dan latihan bersama, dukungan logistik, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, kerjasama industri pertahanan, serta kerjasama pertahanan dalam bentuk lain yang diputuskan bersama. Tujuan dilaksanakannya latihan bersama adalah untuk melatih para jurid kompi senapan batalion infanteri dalam operasi bersama antara TNI AD dengan tentara darat di Raja Malaysia. Dengan adanya latihan ini diharapkan kedua negara dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan satuan, baik di bidang teknik militer dan juga memelihara serta meningkatkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Next, gambar kerjasama di bidang pertahanan. Tujuan 1. Untuk mengetahui kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia sebagai negara berkembang.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Dampak positif. 1. Meningkatnya perdagangan antara kedua negara sehingga meningkatkan ekonomi kedua negara. 2. Terjalinnya hubungan diplomatik dan politik yang lebih baik antara kedua negara. 3. Terciptanya kerjasama dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan teknologi. 4. Mempermudah mobilitas masyarakat dan memperluas akses informasi antara kedua negara. Dampak negatif. Beberapa dampak negatif kerjasama Indonesia-Malaysia dapat mencangkup persaingan ekonomi, ketegangan politik, dan isu terkait kedaulatan wilayah. Thank you very much.